Ya, oke, selamat sore teman-teman. Terima kasih buat waktunya. Izinkan saya akan mempresentasikan tentang Injil Yohanes buat para pembina di kids, di remaja maupun di anak-anak kuliah. Jadi melalui presentasi ini akan menambah wawasan kita tentang Injil Yohanes. Izinkan saya untuk share screen ya, teman-teman. Nah, saya akan share screen. Nah, ini sudah masuk semua ya. Kalau tayangannya sudah masuk, teman-teman boleh merespon. Masuk? Udah, Oke, terima kasih. Jadi saya akan berbicara tentang latar belakang terlebih dahulu. Jadi Injil Yohanes ini tidak ditulis namanya dengan jelas, tetapi kita tahu siapa penulisnya. Mungkin seorang penulis tidak langsung mengungkapkan dirinya dalam tulisan atau karyanya. Mungkin mereka dikenal dalam tradisi karena tulisannya dan dapat diidentifikasi secara tidak langsung sebagai murid yang dikasihinya ya. Ketika Yohanes berada dalam pengasingan di Pulau Patmos, sebuah pulau di lepas pantai Asia Kecil, ia menulis kepada 7 gereja di Asia. Yang pertama adalah Efesus, kemungkinan besar Yohanes adalah Injil keempat, pertama kali diterbitkan di Efesus. Namun Injil ini dikenal dalam gereja sebagai Injil yang keempat dan para bapak gereja mula-mula percaya bahwa Injil ini ditulis oleh Rasul Yohanes ketika dia sudah tua. Tanggal pembuatan Injil Yohanes diperkirakan antara tahun 85 sampai 95 Masehi dan beberapa kritikus berusaha menetapkan tanggal paling lambat adalah 150 Masehi berdasarkan dugaan kemiripan dengan kitab-kitab tersebut dengan tulisan Gnostik atau karena dugaan perkembangan teologi gereja yang panjang. Saya masuk ke dalam poin berikutnya yaitu tentang garis besar Injil Yohanes. Bagian pertama prolog dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 5 ini berbicara tentang logos dan kekekalan dan waktu. Kemudian Yohanes 1 6 sampai 8 berbicara tentang kesaksian Yohanes Pembaptis. Ayat 1 pasal 1 ya ayat 9 sampai 13 berbicara tentang datangnya terang dan ayat 14 sampai 18 berbicara tentang inkarnasi dan wahyu. Dan garis besar Injil Yohanes berikutnya di poin yang kedua adalah Yohanes 1 19 dan Yohanes 12 ayat 50 ini berbicara tentang perwujudan Yesus kepada bangsa. Yohanes 1 ayat 19 ini berbicara tentang pelayanan awal Yesus, kemudian kontroversi Yesus di Yerusalem, kemudian wahyu Yesus di Galilea, dan kemudian kembalinya Yesus ke Yerusalem dan kembalinya permusuhan. Yohanes 11 ayat 1 sampai 44 berbicara tentang pertanda besar di Betania. Yohanes 11 ayat 45 sampai 57 itu berbicara tentang rencana untuk pembunuhan Yesus dan Yohanes 12 ayat 1 sampai 36 ini penutup tentang pelayanan Tuhan Yesus. Selanjutnya garis besarnya adalah bagian yang ketiga adalah pasal 13 sampai 17. Yang pertama pasal 13 ayat 1 sampai 30 tentang perjamuan terakhir dan kemudian ayat 13 31 sampai 38 berbicara tentang kedatangan Yesus. Ayat 14 ayat 1 sampai 14 ini Yesus menjelaskan bahwa hanya satu jalan menuju Bapa yaitu melalui Yesus itu sendiri. Kemudian Yohanes 14 ayat 15 sampai 31 tentang janji tentang penasehat. Bagian selanjutnya Yesus menjelaskan pokok anggur dan ranting-rantingnya di dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 10. Kemudian yang bagian F tentang sahabat Yesus itu berada dalam pasal 15 ayat 11 sampai 17. Bagian yang pasal 15 yang ayat 18 dan pasal 16 ayat
itu berbicara tentang kebencian dunia. Selanjutnya ayat 16, pasal 16 ayat 5-15 tentang pekerjaan roh dan perubahan, ramalan perubahan, nubuatan, dan perantaraan Yesus. Kemudian selanjutnya gairah dan kebangkitan Yesus, penangkapan Yesus, pengadilan agama dan penyangkalan Petrus, kemudian pengadilan sipil, penyaliban, yaitu ada di bagian pasal 19 ayat 17-30, pasal 19 31-42 berbicara tentang penguburan, ayat 20 berbicara tentang kubur yang kosong, ayat 20 pasal 20 ayat 10-18 penampakan Yesus kepada Maria. Kemudian penampakan Yesus pada Thomas dan tujuan dari kitab Yohanes. Bagian terakhir dari garis besar Injil Yohanes adalah epilog di sini. Penampakan Yesus di tepi danau, pasal 21 ayat 1-14. Kemudian di sini ceritanya ayat 21-15-23 Yesus mengangkat kembali Petrus, dan yang terakhir ini tentang catatan tentang penulis kitab Yohanes. Nah, kita masuk dalam tujuan Injil Yohanes. Tujuan Injil Yohanes dinyatakan dalam Yohanes 20 ayat 31 adalah mencatat tanda-tanda Yesus sehingga menjadi percaya kepadanya. Tentu saja penulisnya mempunyai tujuan yang lain juga, dan beberapa orang berpendapat bahwa Yohanes menulis tentang menentang sinagoga Yudaisme dan Gnostik atau para pengikut Yohanes Pembaptis. Beberapa orang berpendapat bahwa Yohanes menulis untuk melengkapi Injil lainnya. Injil Yohanes mempunyai tujuan penginjilan yang jelas, seperti halnya Injil-Injil yang lainnya. Sehingga bukan suatu kebetulan jika Injil ini banyak digunakan dalam sejarah gereja untuk tujuan tersebut. Injil Yohanes adalah Injil yang cukup unik di antara keempat Injil. Injil ini mencatat banyak hal tentang pelayanan Yesus di daerah Yudea dan Yerusalem yang tidak ditulis oleh ketiga Injil lainnya, yaitu Matius, Markus, Lukas. Dan dalam Injil Yohanes menyatakan dengan lebih sempurna tentang kepribadian Yesus. Kita masuk poin selanjutnya adalah ciri khas dari Injil Yohanes. Di sini ada 8 penekanan utama yang menandai Injil Yohanes. Yang pertama adalah tentang keilahian Yesus sebagai anak Allah yang ditekankan. Di sini kita melihat bahwa Yesus ini adalah Sang Logos juga. Kita melihat di dalam Yohanes 1 ayat 14 sampai akhirnya dengan pengakuan Thomas, ya Tuhanku dan Allahku. Ini Yohanes 20-28. Di sini Yesus adalah putra Allah yang menjadi manusia, dan bagian kedua ada kata percaya yang dipakai 98 kali di dalam Injil Yohanes, dan ini meliputi tanggapan hati bukan saja mental dan menghasilkan suatu komitmen dari kehidupan kepada Dia. Ciri khas Injil Yohanes berikutnya adalah hidup kekal. Di sini adalah konsep kunci dari Injil Yohanes. Konsep ini bukan hanya menunjuk pada suatu keberadaan tanpa akhir, tetapi lebih mengarah kepada perubahan mutu kehidupan yang datang melalui persatuan dengan Kristus. Kemudian yang bagian keempat, ciri khasnya adalah pertemuan pribadi dengan Yesus yang diutamakan dalam Injil ini. Bagian 5, ciri khas dari Injil Yohanes adalah pelayanan Roh Kudus yang memungkinkan orang percaya mengalami kehidupan dan kuasa Yesus secara terus-menerus setelah kematian dan kebangkitannya. Yang nomor 6, Injil ini menekankan kebenaran. Yesus adalah kebenaran, Roh Kudus adalah roh kebenaran, dan firman Allah adalah kebenaran. Kebenaran yang membebaskan orang, menyucikan. Yang bagian 7, di sini tepat sekali, angka 7 sangat menonjol, 7 tanda, 7 ajaran, dan 7 pernyataan. Ciri khasnya adalah aku adalah. Ini menegaskan siapa Yesus itu. Menonjolnya angka 7 di dalam kitab Wahyu yang juga ditulis oleh Yohanes juga.
Dan yang nomor 8, kata-kata dan konsep lainnya yang utama dari Injil Yohanes adalah firman, terang, daging, kasih, kesaksian, tahu, kegelapan, dan dunia. Kita masuk dalam bagian yang terakhir adalah kesimpulan. Injil Yohanes adalah salah satu buku dalam Perjanjian Baru yang menyajikan suatu perspektif yang unik dan mendalam mengenai kehidupan, ajaran, dan makna Yesus Kristus. Melalui penelitian dan pemahaman konteks historis, kultural, dan teologis, kita dapat menyimpulkan bahwa ada esensi dan pesan teologis yang terkandung di dalam Injil Yohanes. Di sini diungkapkan tentang identitas Kristus. Injil Yohanes memberikan penekanan yang kuat pada identitas ilahi Yesus Kristus sebagai logos atau firman yang kekal, yang telah ada sejak awal. Dalam pandangan ini, Yesus bukan hanya menjadi seorang guru, nabi, tetapi Allah yang menjadi manusia. Demikian dari presentasi saya. Terima kasih sudah menyimak presentasi saya.